Ya, inilah yang terjadi ya setelah saya melakukan fresh water top up ya. Jadi akuarium saya jadi keruh sekali seperti ini ya. Ya, jadi kira-kira apa nih yang terjadi dengan akuarium saya? Oke, coba kita lihat vlognya. Ya, oke, saya baru saja melakukan fresh water top up ya. Jadi saya tuang air aqua galonnya ya kurang lebih 3/4 ya. Jadi saya sisakan seperempat, jadi kurang lebih 15 liter ya. Jadi ini udah penuh sampai ke bagian atas. Kemudian ini sekalian aja lah. Jadi tadi kan berlumut tuh kaca depannya ya. Jadi kaca depannya berlumut. Kemudian pasir-pasir pun tadi apa ya tidak rata karena biasanya memang tuh ikan betok tuh selalu buat ini nih, selalu buat gua-gua gitu. Mereka mengibaskan ekornya itu untuk membentuk gua ya yang bakal mereka diami ya. Jadi merusak scaping yang pasti ya. Jadi ini saya sudah ratakan kembali, tapi pasti bentar lagi juga bakal balik lagi ya kayak tadi juga ya. Jadi saya tidak melakukan sifon ya, jadi kotoran saya biarkan saja. Ini tinggal menunggu air jernih kembali ya. Ya, jadi ikannya juga nggak stres ya karena memang sudah terbiasa sih mereka ya ketika melakukan maintenance seperti ini. Ya, jadi airnya jadi keruh gitu dan ini nggak takut ya mereka ya. Jadi seperti biasa kalau ada saya di depan akuarium ini, ya mereka itu bawaannya mau minta makan aja tuh ya. Ini si ikan manfish ini ya. Ikan Batman, nularis ya. Jadi semuanya ketika saya berdiri di depan akuarium mereka nggak lari ya. Mereka itu ya langsung menunggu ya kalau saya itu memberikan mereka makan ya. Jadi ini 5 menit ya setelah saya melakukan fresh water top up dan juga melakukan maintenance kecil ya. Jadi saya hanya melakukan scrubbing di bagian depan kaca ya supaya lebih kinclong lah ya, lebih jernih. Tadi kan burek ya, jadi kita nggak nampak apa yang nggak terlalu jelas ya ikan-ikan ini. Jadi nanti setelah ikannya akuariumnya makin jernih ya karena airnya udah jernih sekali ya. Ini akuarium sudah sangat matur ya, udah 3 tahun ya. Koloni bakterinya sudah baik sekali. Air sudah jernih ya. Tapi ini agak berkabut karena salah satunya adalah pasir ya. Jadi saya menggunakan pasir halus seperti ini. Ya, jadi begitu kita obok-obok pasir ini seperti ada partikel-partikel kecil seperti ini ya, yang naik gitu. Tapi nanti kalau dibiarkan kurang lebih 1 jam nanti dia akan jernih kembali ya. Oke ya, jadi nanti saya akan update ketika akuarium ini sudah jernih sekali. Jadi nanti ikan-ikannya juga lebih visible ya. Ikan-ikan hias laut yang cantik-cantik ini bisa kita lihat dengan lebih baik lagi ya. Jadi kalau misalnya para marine aquarist ya yang berada di daerah Medan dan sekitarnya ingin mendapatkan biota-biota ikan hias laut rawatan ya yang
mentalnya sudah bagus, sudah makan pelet ya, yang bebas parasit, bisa menghubungi saya di Marine Aquatic Gallery, Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi nomor 12C Medan, dengan nomor WhatsApp 0821 6655 4455. Oke, salam Marine Aquatic dari Medan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini ya, saya ingin berbagi cerita tentang salah satu akuarium laut saya ya. Jadi ini akuarium laut saya yang berada di rumah pribadi ya. Jadi kalau saya juga punya galeri ya, itu di rumah ibu saya. Kalau ini di rumah saya ya. Jadi akuarium ini sudah berusia kurang lebih 3 tahun. Panjangnya 120 cm, lebarnya 50, tingginya 60 ya. Jadi ini akuarium air tawar sih sebenarnya, akuarium branded ya, merek Amara yang saya konversi menjadi akuarium laut. Oke, di vlog kali ini saya ingin sharing tentang apa ya, tentang pentingnya pemilihan substrat gitu ya, pemilihan substrat untuk akuarium laut. Ya, jadi saya di awal-awal menekuni hobi ini terus terang referensi sangat minim, jadi banyak trial and error ya, banyak melakukan percobaan, eksperimen-eksperimen ya, karena memang ketika memulai hobi ini referensi sangat kurang sekali ya. Karena itu saya membuat channel ini, membuat channel akuarium laut ini untuk berbagi apa yang saya alami ya, apa yang saya rasakan ketika menekuni hobi ini. Jadi banyak hal ya yang saya pelajari selama menekuni hobi ini ya, salah satunya adalah pentingnya ya knowledge ya, pentingnya ini memahami tentang substrat ya, tentang substrat yang akan kita gunakan, yang akan kita pilih di akuarium laut kita ya. Oke, jadi semua beranggapan bahwa apa ya, ketika membuat akuarium laut tuh kita ingin membuat apa ya, banyak yang menginginkan konsep yang natural look ya, jadi menggunakan live rock kemudian menggunakan pasir. Nah, tapi sementara jenis pasir yang tersedia di pasaran ikan hias laut itu juga cukup beragam ya. Nah, jadi saat itu saya memilih ini, saya memilih pasir halus seperti ini. Nah, namanya pasir putih aja sih, dibilang ini pasir laut putih gitu ya. Nah, tapi saya lihat nih, oke, jadi menurut saya ini terlalu halus ya pasir ini. Jadi ini yang terjadi nih, ketika Anda memilih pasir yang terlalu halus, ini yang terjadi nih. Coba lihat, itu ada ikan betok yang siap-siap. Oh belum ya, dia siap-siap untuk mengobok-ngobok pasir ya. Dia selalu membuat rumah tuh. Dia membuat rumah, membuat sarang, lihat nih. Oh gagal, ntar ya kita lihat. Oke. Itulah yang dia lakukan ya, selalu melakukan seperti itu ya. Dia mengobok-ngobok pasir ya, mengibaskan pasir dengan menggunakan ekornya untuk membangun sarang ya. Dia ingin membuat gua itu di celah live rock itu, nanti dia akan tinggal di situ ya. Jadi ketika dia melakukan hal seperti itu, ini yang terjadi ya. Jadi keruh seperti ini. Tadi memang sih ini saya melakukan fresh water top up, kemudian melakukan maintenance ya. Jadi pasir juga agak diobok-obok tadi ya. Ya, jadi kembali nih, belum lagi 10 menit si betok ini udah kayak gini nih. Lihat tuh, kayak gitulah ya. Dia langsung buat sarang lagi dengan mengobok-ngobok pasir. Akhirnya apa? Ini yang terjadi ya. Butiran-butiran pasir itu, partikel-partikel pasirnya itu berterbangan, membuat akuarium jadi butek ya. Jadi saya sangat menyarankan ya para marine aquarius lebih selektif ya untuk memilih substrat ya. Jadi kalau yang menurut saya yang terbaik tuh jangan yang terlalu halus ya. Ya, tapi juga jangan yang terlalu kasar, bagus yang sedang-sedang saja ya. Ya, jadi itulah pentingnya pengetahuan dalam pemilihan substrat ya, agar baik ya. Apalagi kalau misalnya ada jabbing pasir gitu ya, yang memang kerjanya itu mengunyah-ngunyah pasir tuh.
ya, ataupun juga ada ikan keling gitu ya. Nah, sementara di bagian dasar akuarium misalnya kalau ini reef tank itu biasanya kita taruh donat ya, ada polip dan lain-lain. Wah, ini bakal bakal membahayakan ya bagi koral-koralnya ya, karena bakal tertutupi oleh pasir. Tapi kalau misalnya kita memilih pasir yang partikelnya itu lebih kasar itu, eh, menurut saya sih lebih aman ya. Ini nih badannya badannya ikan botana Japon jadi seperti white spot ya, karena terkena butiran pasir ya. Tapi enggak ya, ikan-ikan di sini sehat, sudah dipastikan. Ya, jadi itu dia sedikit cerita berbagi apa ya pengalaman saya tentang pentingnya pemilihan substrat ya di akuarium laut agar tidak salah pilih. Kalau saya sih nggak masalah ya, karena ini hanya akuarium ikan. Jadi buruknya sih cuman perlu waktu sih bagi akuarium ini untuk bisa bisa apa ya bisa jernih kembali ya setelah di fresh water top up ya. Tapi pasti nanti jernih lagi kok. Oke ya. Oke, ini dia kondisi akuariumnya 1 jam ya setelah dilakukan maintenance ringan sih. Kemudian tadi ada fresh water top up ya. Jadi ini udah jernih ya. Tadi pasir yang sudah di rescaping ya, kembali nih, kembali dibuat gua lagi oleh si betok ya. Itu dia, si betoknya selalu membuat gua seperti ini. Jadi itu memang sudah apa ya, sudah kebiasaan dari si betok itu untuk buat gua di celah live rock itu ya. Oke, nih saya kasih makan lagi ya. Jadi tadi sudah jernih airnya. Sekarang waktunya bagi ikan-ikan ini untuk makan kembali ya. Jadi saya kasih makan 2 kali sehari biasanya, pagi dan malam ya. Nanti jam 11 nih lampunya bakal mati ya. Jadi ini pukul 10.30 malam. Tuh, pada rakus semuanya ya makannya. Oke, jadi kalau agan-agan nih ingin mendapatkan biota-biota yang sehat terawat ya, ikan-ikan hias laut yang sudah makan pelet ya, sudah rawatan, bebas parasit, mentalnya bagus ya, bisa menghubungi saya di Marine Aquatic Gallery, Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi nomor 12 Cimedan. Oke, salam Marine Aquatic dari Medan.